kalimat-kalimat yang muncul di ayat ini sangat menarik dan sekaligus mengherankan bagi orang-orang yang berpaham sekuler. Berpaham sekuler itu memisahkan sains dan agama. Artinya apa? Ayat ini mendorong kita menjadi ilmuwan yang memiliki kesimpulan seperti itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, enggak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan ini. Itu kedalaman hikmah, kepahaman yang luar biasa terhadap ilmu yang dipahaminya, yang diberikan Allah kepadanya untuk memahami segala ciptaannya. Nah, setelah paham itu barulah muncul zikirnya, subhanaka, subhanallah, 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 subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur sahabat sekalian bertemu lagi dalam kajian cangkir tasawuf modern. Alhamdulillah, kita sekarang memiliki dua program yang berbeda, saling melengkapi. Biasanya dalam satu minggu kita punya program cangkir tasawuf 2 kali, maka sejak minggu kali ini kita akan memisahnya menjadi 2, yaitu yang sudah tayang Rabu yang lalu adalah Islam futuristik, dan Jumat ini kita sediakan waktunya untuk kajian cangkir tasawuf modern. Kenapa ini kita pisahkan? Karena saya merasa selama kita sudah melakukan kajian 66 episode yang berjalan, saya merasa kita kurang memiliki kedalaman dan fokus pada masing-masing sisi yang sesungguhnya ini dibutuhkan untuk melakukan eksplorasi ayat-ayat Al-Quran lebih mendalam, yaitu sisi ilmiah, sisi tafakur, sisi sains dan teknologi, dan yang kedua adalah sisi ketauhidan. Ketika ini menjadi satu program, maka kita agak kesulitan untuk mendalamkan sisi tasawufnya maupun sisi ilmiahnya, sisi sains dan teknologinya. Karena itu sejak minggu ini kita pisahkan menjadi fokus yang berbeda. Setiap hari Rabu kita akan mengkaji sisi sains dan teknologi, kaitannya dengan perkembangan peradaban manusia yang semakin maju ke masa depan. Dan itu menjadi amanat dari Al-Quran Al-Karim, bahwa umat Islam harus sadar terhadap perkembangan sains dan teknologi yang ini akan menata kehidupan manusia ke masa depan. Kalau benar, akan menjadi masyarakat yang memiliki tatanan rahmatan lil alamin. Penekanannya lebih kepada hablum minan nas, hubungan peradaban dalam kemanusiaan. Sementara Al-Quran juga mengamanatkan sisi yang berbeda, yaitu hablum minallah, hubungan dengan Allah, ketauhidan, kedalaman, penghayatan, perasaan, yang oleh Al-Quran disebut sebagai tazakkur, zikrullah. Itu adalah pendalaman dari sisi tasawufnya. Sedangkan yang satunya adalah tafakkur. Tafakkur itu berpikir ilmiah, berpikir logis, analitis, empirik, rasional, itu adalah tafakkur. Nah, Al-Quran mengajarkan kedua-duanya ini supaya diperdalam. Maka dengan dua program ini kita menjadi memiliki fokus yang bisa kita bedakan pendalamannya. Setiap hari Rabu kita akan mengkaji peradaban, ayat-ayat Al-Quran tentang jagat raya, tentang alam semesta, bahkan kemudian ke teknologi. Sedangkan di hari Jumat kita akan memiliki kajian yang mendalam kepada ketauhidan, yang akan mengeksplor penghayatan. Penghayatan untuk merasakan
kehadiran Allah dalam horizon kesadaran kita. Sahabat sekalian, meskipun ini kita bedakan menjadi dua program, tetapi sesungguhnya ini saling melengkapi. Karena itu, saya akan terus mengkaitkan program Islam futuristik dengan program tasawuf modern atau cangkir tasawuf modern. Sehingga barangkali dalam minggu yang sama, saya akan mengambil ayat-ayat yang sama, sumber-sumber yang sama, tetapi dengan penekanan, dengan fokus pembahasan yang berbeda. Satunya lebih ke hablum minan nas, ke peradaban manusia, satunya lagi kepada ketauhidan, membangun kedekatan, kesadaran, menghadirkan Allah dalam seluruh horizon kesadaran kita. Sahabat sekalian, di episode Islam futuristik yang lalu, saya mengambil sebuah ayat, mengkaji mendalami sebuah ayat yang ini juga sangat menarik ketika dikaji secara tasawuf. Kalau di Islam futuristik kita mengkajinya secara saintifik ya, terkait dengan peradaban, maka saya ingin mengambil ayat itu kembali tetapi mengambil sudut pandang yang berbeda untuk memperdalam tazakurnya. Memperdalam penghayatan kita akan hadirnya Allah dalam kesadaran beragama kita. Ayat yang saya maksudkan itu adalah surat Ali Imran ayat 190-191. Ini sebuah ayat yang luar biasa di mana ketika Rasulullah mendapatkan wahyu itu sampai menangis semalaman. Belum pernah Rasulullah menerima wahyu sampai menangis seperti itu, sehingga ketika azan subuh sudah selesai Rasulullah belum juga datang ke masjid dan kemudian sampai disusul oleh Bilal yang waktu itu sudah menyelesaikan adzannya, tinggal menunggu iqamat, tetapi Rasulullah belum hadir juga. Dan ketika Bilal datang menyusul ke rumah beliau, mendapati Rasulullah sedang berurai air mata. Dan kemudian beliau bercerita bahwa beliau baru menerima wahyu surat Ali Imran 190-191 itu. Nah, secara sains dan teknologi kemarin kita sudah membahas di Islam futuristik. Saya ingin mengambil sisi yang berbedanya ya, atau penekanan fokus yang berbedanya dari sisi ketauhidannya. Ayat ini sangat menarik sahabat sekalian. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan ke Anda semuanya. Yang pertama, ayat ini bisa menyebabkan Rasulullah sampai menangis. Ya. Padahal ayat ini sebetulnya bercerita tentang ilmu pengetahuan. Jadi ini mungkin sulit dipahami oleh kawan-kawan yang menganggap bahwa agama itu berbeda dengan sains atau terpisah ya, yang disebut sebagai pemahaman sekuler, sekularisme. Atau memandang Al-Quran itu adalah sebagai kebenaran yang mutlak dan sains itu adalah kebenaran yang relatif. Kapan-kapan kita akan mengangkat masalah ini ya menjadi kajian yang mendalam bahwa sebetulnya tafsir Al-Quran itu juga bersifat relatif sebagaimana tafsir ilmu pengetahuan itu juga bersifat relatif ya. Kapan-kapan kita kaji lebih mendalam tentang itu supaya tidak terjadi kerancuan. Poin saya pada kesempatan ini hanya ingin mengatakan bahwa wahyu ini adalah wahyu yang luar biasa di mana Rasulullah sampai menangis ketika menerima wahyu ini dari malaikat Jibril. Artinya apa? Wahyu ini sampai menyentuh sisi yang paling dalam dari spiritualitas Nabi. Karena penghayatan, ya ketika kita cerita tentang ketauhidan, cerita tentang tasawuf, maka itu poin pentingnya adalah sampai kepada rasa. Nah, ayat ini ternyata begitu dalam menyentuh sisi perasaan Nabi. Sehingga Rasulullah sampai menangis, berurai air mata, dan itu digambarkan terjadi semalaman karena mata Nabi sampai sembab. Berarti ayat ini sesungguhnya mewakili ya, spiritualitas Nabi di dalam berinteraksi dengan Allah.
di dalam memahami hikmah-hikmah di dalam Al-Quran Al-Karim, karena ternyata dengan turunnya ayat ini Rasulullah sampai merasakan penghayatan spiritualitas yang sedemikian dalamnya. Oke, sehingga sangat menarik ayat ini untuk dijadikan landasan di dalam bertasawuf. Dan inilah yang saya lakukan dengan tasawuf modern ini. Saya menggunakan basis ayat ini untuk memframe, ya, mengkoridori seluruh kajian-kajian saya terkait dengan tasawuf, dan pendekatannya adalah modern, menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih saintifik, lebih logis, lebih rasional, lebih analitik, dan lebih empirik. Jadi poin satunya adalah ayat ini adalah ayat yang bisa menyentuh spiritualitas kita yang paling dalam, sehingga selevel Rasulullah, selevel Nabi yang luar biasa budi pekertinya, ya, budi pekerti, akhlak itu kaitannya dengan laku spiritual, laku tasawuf. Itu ternyata tersentuh oleh ayat ini. Satu. Yang kedua yang menarik adalah sebetulnya apa yang menyentuh Nabi itu sehingga beliau sampai merasakan keterharuan, ya, perasaan yang mungkin sulit digambarkan oleh orang-orang yang tidak mengalami. Kadang-kadang kita itu bisa menangis bukan karena sedih. Menangis itu bisa karena gembira, tapi menangis itu juga bisa karena terharu. Menangis juga bisa karena sedih. Tapi menangis itu juga bisa terjadi dikarenakan sesuatu yang kita tidak mampu menyebutnya. Entah karena apa, tiba-tiba sesenggukan saja. Tiba-tiba bergetar badan kita, bergetar jiwa kita, sampai merinding ini, dan kemudian pingin bersujud, ya. Dan di saat bersujud itu kita bisa menangis. Kita tidak tahu itu kesedihan, atau terharu, atau apa, tidak tahu. Tetapi ketika kita bersentuhan dengan itu, tiba-tiba kita bisa menangis. Dan saya merasakan itu, seringkali merasakan itu ketika mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Sahabat sekalian, selevel Rasulullah menangis dikarenakan turunnya surat Ali Imran ayat 190-191. Maka kita jadi ingin tahu sebetulnya apa yang menyebabkan Rasulullah sampai menangis seperti itu. Nah, ketika kita mulai mengkaji, membaca ayat ini di dalam kalimat pertamanya, kita jadi heran. Ternyata kalimat yang pertama itu mengacu kepada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam hari. Oke, sahabat sekalian, kita bacakan ayatnya dan kemudian kita akan kaji isinya. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran 190-191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang hari terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Yaitu orang-orang yang ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Dan kemudian dia bertafakur memikirkan penciptaan langit dan bumi, sambil kemudian dia mengatakan, wahai Tuhan kami, tidak sia-sia segala yang Engkau ciptakan ini. Maha suci Engkau, maka hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Sahabat sekalian, kalimat-kalimat yang muncul di ayat ini sangat menarik dan sekaligus mengherankan bagi orang-orang yang berpaham sekuler. Berpaham sekuler itu memisahkan sains dan agama. Ternyata kalimat yang muncul di ayat ini pertama kalinya adalah
itu kalimat atau ayat atau informasi tentang ilmu pengetahuan. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam hari. Coba, bagi orang-orang yang tidak memahami ilmu pengetahuan, tidak memahami ilmu astronomi, kosmologi, pasti tidak mendapatkan kesan apa-apa dengan ayat ini. Tidak paham itu. Kenapa cerita tentang penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam hari bisa menyebabkan Rasulullah menangis? Ini luar biasa. Ini pasti ada kedalaman yang harus kita gali, hikmah-hikmah yang kita gali, yang kemudian memunculkan perasaan bahwa Allah itu demikian dahsyatnya. Sehingga di penutup ayat itu, di bagian-bagian akhir itu muncullah kalimat tasbih, subhanaka maha suci engkau, ya Allah maha hebat engkau. Fakina adzabannar, hindarkan kami dari siksa api neraka. Kenapa? Karena ini ada proses yang sangat dalam, proses spiritualitas melalui ciptaan Allah di langit dan di bumi dan pergantian siang dan malam hari. Sahabat sekalian, kalau kita mau masuk ke dalam ini, maka kita harus belajar ilmu astronomi. Kenapa penciptaan langit dan bumi itu sedemikian dahsyatnya bisa sampai menyentuh sisi spiritual dan sisi ketauhidan kita. Karena Masya Allah, cerita tentang langit dan bumi itu sampai sekarang ya, sudah dieksplor oleh para ilmuwan kosmologi, ilmuwan astronomi, ilmuwan astrofisika, astrobiologi, dan segala macam ilmu yang terkait dengan jagat raya yang nanti kita akan detailkan satu persatu supaya kita mendapatkan itu. Mendapatkan rasa yang dirasakan oleh Rasulullah itu. Bukan cuma kefahaman, ya, pengetahuan, tetapi harus sampai menyentuh kepada rasa. Bahwa ternyata penciptaan langit dan bumi yang kemudian kalau kita eksplor, ya, demikian besarnya jagat raya itu, di mana manusia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan jagat raya. Karena manusia ini adalah penduduk planet bumi. Sementara planet bumi ini sudah ditempati oleh 7,5 miliar manusia, masih longgar. Padahal manusia kalau dibandingkan dengan planet bumi itu bagaikan debu saja. Kecil, sepersekian ratus miliar dibandingkan dengan bumi. Jadi kita ini debunya bumi. Tetapi kalau kita kaitkan bumi ini dengan tata surya yang berisi planet-planet, ada matahari, ya, kemudian ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan planet-planet benda-benda di belakang itu, bintang-bintang galaksi. Maka bumi itu tidak ada apa-apanya di tata surya, ini bagaikan debunya tata surya. Sementara tata surya itu kalau dibandingkan gerombolan tata surya yang namanya galaksi, gerombolan bintang yang disebut sebagai galaksi Bima Sakti yang isinya 200 miliar matahari, maka tata surya ini juga tidak ada apa-apanya, debunya galaksi Bima Sakti. Sedangkan galaksi Bima Sakti dibandingkan gerombolan galaksi yang disebut sebagai supercluster itu juga cuma debu. Dan supercluster itu debunya jagat raya langit pertama. Langit pertama dibandingkan dengan langit kedua juga cuma debu. Dibandingkan langit yang lebih tinggi lagi 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah debunya debu sampai langit yang ke-7 dan seluruh langit yang 7 beserta isinya itu cuma debu di dalam kebesaran zat Allah. Allahu Akbar. Sahabat sekalian, kita baru bicara sepintas saja tentang penciptaan langit dan bumi, kita sudah bisa mendapatkan rasa betapa kecilnya manusia ini di jagat raya semesta. Apalagi dibandingkan dengan Allah yang maha besar, yang meliputi seluruh jagat raya itu. Allahu Akbar. Sahabat sekalian, orang-orang yang memahami ini
tentu akan bergetar ketika diingatkan ayat yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam hari terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yang disebut sebagai ulul albab. Satu. Ya. Yang kedua, kalau kita kemudian mengkaji tentang pergantian siang dan malam hari, Masya Allah, itu juga akan membawa kita kepada perasaan spiritualitas yang mendalam. Anda bisa bayangkan seandainya siang dan malam itu tidak dipergantikan oleh Allah, apa yang terjadi? Anda akan kepanasan. Bumi ini tidak akan memunculkan kehidupan kalau terus-menerus siang hari akan terbakar. Akan kepanasan, suhunya tidak cocok untuk kehidupan di muka bumi. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang mendetailkan itu, nanti kapan-kapan kita bahas ya. Tetapi intinya Allah mempertanyakan, apa jadinya kalau Allah menjadikan siang terus-menerus sampai hari kiamat? Dan di ayat berikutnya lagi Allah mempertanyakan, apa jadinya juga kalau Allah menjadikan malam hari terus-menerus sampai hari kiamat? Maka di bumi ini tidak akan memunculkan kehidupan. Karena di bagian yang siang terus-menerus akan overheated, ya, kepanasan dan kemudian tidak mungkin memunculkan kehidupan. Sedangkan di bagian yang malam terus tidak mendapat sinar matahari, maka di situ juga akan tidak memunculkan kehidupan. Karena kekurangan energi. Matahari adalah benda langit yang memancarkan sinar, memancarkan cahaya yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Maka ketika tidak ada sinar matahari, matilah kehidupan di muka bumi ini. Sahabat sekalian, betapa Allah menjaga dan memelihara semua ini dengan sangat presisi, ya, dengan kekuasaannya, dengan kehendaknya, dengan ilmunya, dengan kebijaksanaannya dan sebagainya, sehingga terjadilah kehidupan di muka bumi ini. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam hari terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Menarik ini kalimat yang berikutnya ini. Semua itu hanya bermakna ketika difahami oleh orang-orang yang berakal. Yang tidak berakal nggak bisa. Karena itu di dalam Islam, berakal itu menjadi syarat pertama untuk memeluk agama ini, menjalankan agama ini. Orang-orang yang tidak berakal tidak diwajibkan beragama. Tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah-ibadah dan seluruh syariat Islam ini. Orang yang tidak berakal. Hanya orang-orang yang berakal lah yang akan bisa memahami ayat-ayat firman-firman Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi Anda bisa melihat ayat ini betapa dalamnya. Yang menyebabkan Rasulullah sampai menangis sesenggukan semalam suntuk ketika memahami makna hikmah dari dalam ayat surat Ali Imran 190-191 ini. Sahabat sekalian, siapakah orang yang disebut sebagai ulul albab itu? Orang yang berakal itu, ya. Dijelaskan oleh ayat berikutnya dalam surat Ali Imran 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang yadhkurunallah, orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Tazakkur, ya. Yadhkurunallah itu menggunakan perasaan, penghayatan, merasakan Allah hadir di dalam kesadarannya. Itu tazakkur, yadhkurunallah. Ingat kepada Allah, berdiri, duduk, berbaring.
Tetapi tidak cukup itu definisi dari ulul albab, dilanjutkan lagi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka itu adalah orang-orang yang bertafakur, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ini adalah ilmuwan. Tafakur itu memang berpikir ilmiah, berpikir logis. Maka yang tidak logis itu tidak masuk akal. Dan Al-Quran mengajarkan supaya kita beragama ini juga berpikir logis. Logis, rasional, analitik, ya, melakukan analisa terhadap berbagai data yang kita amati, ya, fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Dan empirik. Ini adalah tafakur. Ulul albab adalah orang-orang yang ingat Allah, menghadirkan Allah dalam seluruh kesadaran spiritualnya, sekaligus melakukan kajian-kajian yang bersifat ilmiah, yang logis, rasional, analitik, dan empirik. Itulah sains. Jadi sahabat sekalian, ini sangat menarik ayat ini. Makanya saya jadikan sebagai landasan dari seluruh kajian-kajian saya, bahwa ternyata Allah itu mengamanatkan kepada kita selain sisi ketauhidan, tazakur, untuk menghadirkan Allah dalam seluruh kesadaran spiritual kita, Allah juga mengamanatkan untuk tafakur, memikirkan segala ciptaan Allah di alam semesta ini. Karena ternyata ini gak bisa dipisahkan. Untuk merasakan kehadiran Allah dalam kesadaran kita, kita harus melakukan tafakur. Dari tafakur itulah kemudian kita akan mendapatkan tazakur yang baik. Karena itu ayat ini dimulai dengan sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam hari, itu adalah tafakur. Dengan tafakur yang mendalam, maka tazakur kita menjadi lebih bermakna. Kalimat-kalimat zikir, subhanallahnya, alhamdulillahnya, Allahu akbarnya, la ilaha illallahnya, itu semua bermakna. Karena dia paham secara ilmiah. Nah, ketika dia paham itu, maka ketika diterapkan dalam zikir-zikirnya, dalam tazakurnya, itu akan menggetar-getarkan hatinya, menggetarkan jiwanya, dan bisa menyebabkan seseorang itu tersentuh di bagian yang paling dalam dari jiwanya. Itulah yang disebut sebagai ulul albab, yang kemudian membuat Rasulullah sampai menangis ketika menerima dan kemudian memahami makna hikmah dari ayat ini. Kalau kita lanjutkan lagi, setelah tazakur, tafakur terhadap ciptaan Allah di alam semesta ini, maka di situ ada kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua yang Kau ciptakan ini sungguh tidak ada yang sia-sia. Ini menunjukkan kualitas seorang ilmuwan. Hanya ilmuwan yang sudah paham banyak ilmu yang dihamparkan atau terhampar di jagat raya inilah yang bisa mengatakan semua ini tidak ada yang sia-sia. Bintang, bulan, matahari, angin, awan, hujan, air, api, segala macam itu tidak ada yang sia-sia. Itu adalah ilmuwan yang mumpuni. Artinya apa? Ayat ini mendorong kita menjadi ilmuwan yang memiliki kesimpulan seperti itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, enggak ada yang sia-sia yang Kau ciptakan ini. Itu kedalaman hikmah, kepahaman yang luar biasa terhadap ilmu yang dipahaminya, yang diberikan Allah kepadanya untuk memahami segala ciptaannya. Nah, setelah paham itu barulah muncul zikirnya, subhanaka, subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci Engkau ya Allah, maha hebat, maha dahsyat Engkau ya Allah. Hindarkan kami dari siksa api neraka. Fakina azabannar, selama ini kebodohan kami menjerat kami untuk memahami eksistensimu ya Allah.
Bimbing kami dengan ilmu-Mu. Bimbing kami dengan pengetahuan, dengan hikmah-hikmah. Memadukan antara tazakkur dengan tafakkur untuk menjadi seorang ulul albab. Puncak tertinggi dari kualitas seorang hamba yang terus belajar dan memahami, dan kemudian ini menjadi jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat sekalian, dengan pemahaman yang seperti itu, maka seluruh proses kita, spiritual kita untuk mendekatkan diri kepada Allah itu menjadi memiliki makna yang sangat mendalam. Tafakkur kita lakukan, pemahaman tafakkurnya akan mewarnai tazakkurnya, zikir-zikirnya itu penuh dengan penghayatan. Dan ketika kita melakukannya dengan penuh penghayatan, maka Allah hadir memenuhi segala horizon spiritualitas kita. Itulah sebetulnya yang diinginkan oleh Al-Quran. Ya. Allah menyampaikan di dalam firman-firmannya, di dalam Al-Quran dicontohkan oleh Rasulullah, dan kemudian Rasulullah menampakkan kejadian itu. Ketika merasakan penghayatan yang sangat mendalam, maka beliau pun tersentuh di sisi yang paling dalam dari spiritualitasnya, dan kemudian menangis berurai air mata. Langsung merasakan interaksinya dengan Allah melalui wahyu yang diturunkan itu. Sahabat, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa memancing, memicu, menstimulasi rasa spiritualitas kita. Inilah sesungguhnya jalan tasawuf, bukan cuma pemahaman, tetapi muncul sampai ke perasaan, muncul sampai ke penghayatan. Tetapi untuk bisa mendapatkan itu harus dari pemahaman dulu, dari tafakkur dulu. Kalau tafakkurnya bagus, tazakurnya bagus, maka zikrullahnya itu akan menghasilkan interaksi yang sangat mendalam dengan Allah Azza wa Jalla yang sesungguhnya sudah begitu dekat dengan kita semua. Mudah-mudahan Allah membimbing kita senantiasa di atas jalan yang diridhoinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.patmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Patma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di patmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.patmapress.com.